Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang penghargaan insentif dan kompensasi pelengkap. Anggota kami terdiri dari Almira Amara dengan NIM 2005513010. Yang kedua ada Isnianti Wahyu dengan NIM 2005513013. Yang ketiga ada Krisna Putra dengan NIM 2005513038. Yang keempat ada Andini Bella dengan NIM 2005513049. Yang kelima ada Amelia Eka dengan NIM 2005513054. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kompensasi variabel individual. Berawal dari prinsip manajemen ilmiah, Frederick W. Taylor mempraktekkan penggunaan insentif individual dan kelompok adalah untuk meningkatkan produktivitas. Pendekatan ini lebih banyak membawa organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam kompensasi variabel individual itu terdiri dari 1. Senioritas adalah lamanya waktu bagi seorang karyawan yang bekerja pada bidang tertentu dalam suatu perusahaan. Seorang karyawan yang senior dipandang lebih banyak memiliki pengalaman dan terampil pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Yang kedua, ada rencana insentif untuk karyawan operatif. Melalui kebijakan insentif, tidak membatasi penghasilan setiap anggota organisasi karyawan dapat memperoleh penghasilan sebanyak mungkin yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mentalnya. Dalam mensusun rencana insentif untuk tenaga operasional perlu diperhatikan dua hal, antara lain yang pertama ada rata-rata hasil kerja yang dihasilkan setiap pekerja untuk mengukur prestasi kerjanya. Yang kedua ada jumlah karyawan yang adil atas prestasi kerjanya. Yang tiga, ada tarif per unit produk yang dihasilkan. Rencana insentif untuk tenaga operasional paling populer adalah tarif per unit produk yang dihasilkan. Sistem upah per unit adalah upah yang diterima dari jumlah upah pokok ditambah insentif dari kelebihan hasil pekerjaannya. Upah per unit digunakan untuk tenaga kerja individual atau kelompok. Untuk mengetahui besar upah per unit dapat dilakukan melalui metode. Yang pertama ada metode upah per unit lurus dan upah per unit diferensial. Upah per unit lurus adalah menghargai pekerjaan karyawan secara adil dan sangat mudah perhitungannya. Dan sedangkan upah per unit diferensial dibagi menjadi dua, yaitu menghasilkan pekerjaan melebihi standar dan di bawah standar. Yang keempat, ada bonus waktu diberikan kepada karyawan yang menyelesaikan pekerjaannya kurang dari waktu standar. Dibedakan menjadi tiga, yaitu waktu kerja, waktu yang dihemat, dan waktu standar. Yang kelima, ada rencana insentif untuk upah tenaga administratif dan manajerial. Dalam tenaga administratif dan manajerial lebih rumit dan memiliki karakter yang lebih beragam, membutuhkan metode khusus yang berkaitan dan diawali dengan bentuk perilaku yang sesuai. Dalam mencapai tujuan organisasi itu ada insentif jangka pendek, intensif jangka panjang. Yang keenam, ada sistem saran. Saran seorang karyawan itu sangat penting dan dibutuhkan dalam perbaikan sistem kerja dan cara kerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem saran digunakan kepada organisasi yang memiliki sistem demokratis di mana semua melibatkan semua saran atau pendapat karyawannya. Hai, saya Isnianti akan melanjutkan dari presentasi teman saya yang selanjutnya, yaitu kompensasi variabel kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan kompensasi variabel kelompok itu? Yaitu misalnya seperti pekerjaan produksi sepatu terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan secara berantai, pekerjaan membuat pola, pemotongan, dan seterusnya, sampai pekerjaan pengepakan. Suatu keberhasilan diperoleh banyak perusahaan Jepang dengan membentuk kelompok kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu kerjasama dianggap sebagai salah satu cara untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif.
berbagai metode yang dapat dilakukan pada kompensasi variabel kelompok ini, yaitu yang pertama itu ada upah per unit kelompok. Apa sih upah per unit kelompok itu? Banyak ditemukan pada bagian operasi produksi produk dihasilkan secara berantai, sehingga untuk menghasilkan suatu produk tertentu dibutuhkan pekerja lebih dari satu orang. Lalu yang kedua itu perencanaan pembagian keuntungan. Hampir semua perusahaan membagikan sebagian keuntungannya dalam kaitannya dengan motivasi kerja. Dengan begitu rencana pembagian keuntungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembagian keuntungan rencana tunai dan pembagian keuntungan tertunda. Yang keuntungan rencana tunai itu yaitu dengan membagikan bagian keuntungan kepada karyawan secara tunai dalam jumlah tertentu secara teratur setiap periode tertentu. Lalu yang pembagian keuntungan tertunda itu pembagian keuntungan yang telah disiapkan sebelumnya, termasuk keuntungan pajak dimasukkan ke rekening karyawan. Lalu yang ketiga itu ada rencana kepemilikan saham karyawan. Bagian saham yang diperuntukkan kepada karyawan atas sebagian keuntungan perusahaan. Produksi sepatu terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan secara berantai. Pekerjaan membuat pola, lalu pemotongan, dan seterusnya, sampai pekerjaan pengepakan. Suatu keberhasilan diperoleh banyak perusahaan Jepang dengan membentuk kelompok kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama dianggap sebagai salah satu cara untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Rencana Scanlon memiliki 5 elemen penting antara lain yaitu yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama yaitu untuk mencapai kepentingan bersama baik karyawan maupun manajer harus menghilangkan kata kami dan mereka karena dapat menghilangkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Lalu yang kedua ada identitas. Identitas itu termasuk perusahaan harus memperkenalkan karakter melalui visi dan misi dan tujuan perusahaan agar para karyawan memiliki keterlibatan yang tinggi atas perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada kompetensi. Kompetensi organisasi mengharuskan para karyawannya memiliki kompetensi untuk mencapai tujuan bersama dan dituntut organisasi tersebut. Lalu yang keempat ada sistem keterlibatan. Apa sih sistem keterlibatan itu? Yaitu karyawan memberikan usulan perbaikan kepada tingkat departemen, kemudian disampaikan ke tingkat eksekutif untuk memutuskan apakah usulan itu dapat diterapkan atau tidak. Lalu yang terakhir ada bentuk tunjangan. Nah, dapat disimpulkan dengan terdapat asumsi bahwa karyawan dapat secara langsung berbagi keuntungan, tambahan, dan kelebihan hasil pekerjaan mereka. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas nih tentang insentif untuk tenaga penjual. Insentif yang dibayarkan kepada tenaga penjualan atau yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dikaitkan dengan kinerja penjualan individual ataupun kelompok. Pendapatan karyawan bagian penjualan sangat bergantung pada jumlah produk yang mereka jual. Untuk memotivasi tenaga penjualan, kebanyakan perusahaan menetapkan suatu standar tertentu sebagai target yang harus dicapai oleh tenaga penjualan. Tentu para karyawan perlu dirangsang melalui pembayaran insentif agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Biasanya, penghargaan insentif diterima para karyawan dalam bentuk gaji dan sebagian lainnya menerima komisi atau kombinasi keduanya. Nah, yang pertama nih, ada pendapatan gaji. Sebagian perusahaan memberikan gaji kepada tenaga penjualan sebagai imbalan jasa yang mereka sumbangkan dalam kegiatan penjualan. Penghasilan mereka tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah produk yang mereka jual, tetapi mereka menerima gaji tetap yang dibayarkan per periode pembayaran, biasanya setiap bulan. Umumnya pembayaran gaji tetap digunakan untuk karyawan penjualan baru yang belum berpengalaman dalam kegiatan penjualan. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi mereka agar memperoleh pendapatan walaupun kinerja masih rendah. Yang kedua yaitu komisi.
Pembayaran insentif yang paling populer pada bagian penjualan adalah komisi, yaitu penghargaan yang diterima karyawan penjualan atas dasar banyaknya jumlah produk yang dijual. Komisi merupakan pendapatan yang diterima karyawan penjualan atas jasa yang mereka untuk menjual suatu produk tertentu. Komisi dapat diterima dalam bentuk komisi langsung, gaji ditambah komisi, dan bonus-bonus. Untuk komisi langsung, tenaga penjual memperoleh pendapatan dari hasil penjualannya berdasarkan persentase tertentu yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kombinasi gaji dan komisi. Kebanyakan perusahaan menggunakan pembayaran gaji ditambah dengan komisi sebagai sistem kompensasi bagi tenaga penjual. Sistem pembayaran yang paling populer dilakukan dengan perbandingan 70% gaji dan 30% komisi. Tergantung pada proporsi yang diinginkan. Bagi kebanyakan perusahaan lain juga menerapkan perbandingan 80% gaji dan 20% komisi atau 60% berbanding 40%. Perbandingan gaji dan upah merupakan alternatif kedua dan ketiga yang sering dilakukan pemberi kerja. Berbagai pilihan sistem perbandingan gaji dan komisi bermaksud untuk memberikan tambahan penghasilan atas gaji pokok untuk memotivasi karyawan penjualan dalam meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada bentuk dan kaitan tunjangan dengan hasil organisasi. Tunjangan sendiri merupakan kompensasi keuangan yang diterima karyawan secara tidak langsung untuk berkelanjutan pekerjaan pada perusahaan yang ia tempati dulu. Tunjangan juga mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bertahan pada suatu organisasi maupun keluar mencari pekerjaan yang memberikan kompensasi yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya. Kebanyakan perusahaan besar itu memberikan tunjangan pada karyawan dengan memiliki maksud sendiri, bisa untuk mempertahankan karyawan dan mempermudah untuk memperoleh karyawan yang berkualitas. Tunjangan juga merupakan daya tarik bagi perusahaan agar meningkatnya produktivitas dan kepuasan kerja bagi perusahaan itu sendiri. Bagi suatu organisasi, program tunjangan juga memperoleh hasil berupa nilai operasional yang praktis, misalkan pemeliharaan tenaga kerja, pelestarian hubungan baik antara pemberi kerja dengan karyawan, dan juga bisa mempermudahkan moral. Berikut ini adalah bentuk-bentuk yang berkaitan tunjangan dengan hasil organisasi. Yang pertama, tunjangan kompensasi untuk waktu tidak bekerja dengan hasil organisasi kinerja. 2. Perlindungan atas biaya dengan hasil organisasi kepuasan kerja. 3. Rencana pensiun dengan hasil organisasi tingkat absensi. Dan yang keempat, tunjangan pelayanan karyawan dengan hasil organisasi tingkat kepuasan kerja. Pada suatu perusahaan, tunjangan itu sangat penting sebagai alat yang digunakan untuk memenangkan persaingan dalam memperoleh tenaga kerja yang menyadari bahwa tunjangan itu merupakan komponen biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Tunjangan bagian dari kompensasi yang ditawarkan pada karyawannya. Total kompensasi itu seperti misal pembayaran secara langsung maupun tidak langsung. Bahan pertimbangan bagi pemberi kerja untuk memberikan tunjangan pada karyawannya merupakan salah satu alasan perusahaan mempertahankan atau merekrutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bisa juga dijadikan sebagai memperkuat citra perusahaan juga. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tunjangan. Yang pertama ada pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Para karyawan dalam kondisi tidak bekerja akan menerima gaji atau upah yang dibayar penuh oleh perusahaan. Sebagai contoh, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, setiap karyawan mempunyai hak cuti selama 12 hari kerja dalam 1 bulan setiap tahunnya. Tetapi perusahaan tetap membayar gaji penuh sebulan dan tidak mengurangi penghasilan selama cuti berlangsung. Untuk tenaga kerja wanita, terdapat cuti pada hari pertama dan kedua masa haidnya, sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Demikian pula, setiap pekerja perempuan yang hamil dan melahirkan memperoleh hak cuti selama 3 bulan. Tenaga kerja perempuan memperoleh hak cuti yang lebih banyak, tetapi gaji tetap mereka dibayar penuh oleh perusahaan. Sistem pembayaran bagi karyawan tidak bekerja ditentukan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Yang kedua, perlindungan terhadap bahaya. Perusahaan akan memberikan tunjangan bagi karyawan untuk menanggulangi hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya diakibatkan pekerjaan. Perusahaan akan melindungi karyawannya dari kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kecelakaan kerja. Perlindungan dapat diberikan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, pelayanan pengobatan, rencana pensiun, dan koperasi. Bentuk perlindungan perusahaan yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perlindungan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan, baik yang cacat permanen atau total maupun meninggal dunia. Yang kedua, pelayanan pengobatan. Kebanyakan perusahaan besar menyediakan pelayanan pengobatan secara langsung kepada karyawannya. Perusahaan menyediakan poliklinik untuk menangani kesehatan fisik dan mental para karyawannya. Yang ketiga, ada rencana pensiun. Setelah bertahun-tahun para karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seseorang karyawan akan mengalami masa pensiun. Umumnya, usia antara 55 sampai dengan 60 tahun karyawan dinilai memiliki produktivitas yang rendah. Berdasarkan kesepakatan awal tertera pada peraturan perusahaan, karyawan akan dipensiunkan dari pekerjaannya. Yang keempat, ada perawatan anak. Suatu permasalahan yang dihadapi banyak tenaga kerja wanita yang mempunyai bayi, suatu hambatan untuk bisa hadir tepat waktu di tempat pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan perawatan anak cenderung akan menurunkan kemungkinan untuk tenaga kerja wanita dan produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, program rekreasi. Suatu fasilitas yang tergolong mahal akan diberikan pada para anggota organisasi untuk tujuan meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi adalah program rekreasi. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah yang signifikan antara program rekreasi dengan hasil-hasil organisasional seperti kinerja dan kepuasan kerja. Yang keenam, ada kafetaria. Faktor gizi sangat menentukan hasil kerja karyawan, namun bagi kebanyakan organisasi mengabaikan faktor ini. Dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset perusahaan itu sendiri. Sebetulnya pihak pemberi kerja harus memperhatikan faktor gizi karena berkaitan dengan hasil organisasi. Selanjutnya ada kompensasi non-finansial. Di dalam kompensasi non-finansial ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kompensasi finansial. Yang pertama ada kebijakan organisasi. Itu merupakan pedoman yang ditetapkan organisasi pada awal kegiatan dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Yang kedua ada manajer yang berkualitas. Kualitas karyawan itu bergantung pada kualitas manajer dan berkaitan dengan hasil organisasi yang ada. Manajer yang kurang berkualitas itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan karyawan bekerja yang berdampak pada penurunan produktivitas. Yang ketiga ada rekan kerja. Pada umumnya manusia itu berkelompok karena kelemahan pada dirinya akan dibantu rekan yang lainnya. Pula manusia suka menyumbangkan kelebihan yang ada pada dirinya kepada orang lain yang membutuhkan. Sifat berikut ini merupakan sifat saling tolong-menolong, sehingga bersosial itu merupakan kebutuhan setiap manusia. Selanjutnya yang keempat ada waktu fleksibel. Kebanyakan orang itu waktu sama pentingnya dengan uang. Ada beberapa orang mengutamakan waktu dari faktor lain. Sebagian orang juga menempatkan bahwa tanggung jawab pekerjaan itu memiliki kepentingan yang sama dengan keluarga, bahkan bisa melebihinya. Karena waktu kerja yang fleksibel itu sangat dihargai oleh masyarakat. Kebanyakan juga perusahaan melakukan untuk mempertahankan dan merekrut tenaga kerja yang lebih baik. Yang kelima ada pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan sendiri merupakan satu pendekatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengerjakan satu pekerjaannya. Biasanya pembagian pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja. Dengan cara mereka untuk membagi tugas dalam suatu pekerjaan sesuai kontribusinya masing-masing. Kami mengambil sumber buku dari Profesor Dr. Wilson Bangun. Sekian menurut
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.